Bagi sebagian orang, sungai mungkin hanya aliran air yang melintas begitu saja. Namun bagi sebagian lainnya, sungai adalah kehidupan yang harus dijaga. Di tengah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, hadir sosok perempuan muda yang memilih untuk peduli, memilih untuk bergerak. Ia akrab dipanggil Sokut, seorang mahasiswa yang aktif menjadi bagian dari komunitas FBN Peduli Sungai Cibanten. Di sela kesibukannya sebagai mahasiswi, Sokut rutin mengikuti kegiatan susur sungai bersama komunitas. Menyusuri aliran Sungai Cibanten, memungut sampah yang menumpuk, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Jadi aktivitas saya sehari-hari itu selain kuliah, tentunya saya ikut komunitas di beberapa komunitas. Salah satunya yaitu ada komunitas peduli sungai yang dilatar belakangi oleh komunitas Facebook Banten News. Saya mulai peduli terhadap kebersihan sungai itu setelah terjadi banjir di tahun 2020 Kota Serang. Soalnya yang saya lihat sungai, khususnya di Sungai Kalibanten ya, sebenarnya mempunyai potensi untuk dijadikan itu tempat latihan para atlet yang berminat di situ dan dijadikan tempat wisata. Di situ juga ada sejarahnya gitu. Bagi Sokut, menjaga lingkungan bukan sekedar kegiatan sosial. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap tempat tinggal dan masa depan bersama. Bersama FBN Peduli Sungai Cibanten, ia ikut bergerak membersihkan sampah, mengedukasi masyarakat, hingga mengajak generasi muda lebih mencintai alam. Dengan langkah sederhana, mereka percaya perubahan besar bisa dimulai dari kepedulian kecil. Jadi awalnya kan saya masuk kuliah. Saya kuliah di Universitas Bina Bangsa mengikuti organisasi, yaitu organisasi Mapelba. Di organisasi Mapelba di situ ada senior saya yang ngajak saya untuk datang ke rumah singgah Facebook Banten. Dan di situ ada kegiatan bersih-bersih sungai waktu itu. Nah, saya ikut. Setelah dibersihkan sungainya, barulah ditetapkan komunitas peduli sungai oleh Bapak Gubernur. Tujuan utama yang saya ketahui, tujuan utama dari komunitas peduli sungai itu untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa Sungai Kalibanten ini mempunyai sejarah yang sangat penting. Salah satunya yaitu kapal besar pada zaman Kesultanan bisa masuk dari Banten sampai Banten Girang. Sejarah ini, tempat ini hanya dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Maka perlunya kita ada edukasi kepada masyarakat, ajakan kepada generasi muda untuk menanamkan bahwa kali ini bukan untuk membuang sampah, agar kedepannya menjadikan sumber yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Bagi Sokut, sungai yang bersih bukan hanya menghadirkan lingkungan yang sehat, tetapi juga membuka peluang kehidupan bagi masyarakat. Ia percaya jika kualitas air tetap terjaga, potensi wisata air di Banten dapat tumbuh lebih baik. Sungai Kalibanten yang saya bilang tadi kan mempunyai potensi gitu. Baik itu di hulunya, saya pernah pengarungan dari lokasinya di Bendungan Sindangheula sampai segmen Cigintung, Sayar. Di situ memiliki potensi untuk dijadikan wisata arum jeram yang memiliki arus gitu. Jadi sayang kan kalau kita nggak kelola gitu. Lalu ada segmen tertentu yang emang udah dipenuhi oleh sampah. Padahal kita masih bisa dijadikan itu sebagai wisata edukasi untuk masyarakat, apalagi untuk anak-anak di SD, SMP, perihal edukasi sampah, dilarang buang sampah ke kali, ruginya apa untuk masyarakat, mengganggu habitatnya. Pencemaran sungai bukan hanya merusak alam, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Menjaga sungai bukan hanya tentang membersihkan sampah, ini tentang menjaga kehidupan, tentang masa depan anak-anak, tentang harapan agar alam tetap menjadi tempat yang layak untuk generasi berikutnya. Dan dari tepian Sungai Cibanten, seorang mahasiswi muda menunjukkan bahwa kepedulian sekecil apapun dapat menjadi awal perubahan besar. Harapan saya ke depannya ya, khususnya di Sungai Kalibanten, ketika sungai itu udah bersih, saya mempunyai harapan semoga bisa dimanfaatkan baik oleh masyarakat, komunitas-komunitas tertentu, dan tidak disalahgunakan dan tidak dimanfaatkan secara tidak baik lah. Jadi kalau kita memanfaatkan air untuk
kebutuhan, misal kebutuhannya untuk minum bisa, jadi untuk tempat wisata bisa. Jadi ayo kita bareng-bareng menjaga lingkungan kita gitu, terutama di Sungai Kalibanten, karena yang saya lihat Sungai Kalibanten ini punya potensi yang besar gitu, khususnya di wisatanya. Karena sungai yang bersih bukan hanya menjaga alam, tetapi juga menjaga masa depan kehidupan masyarakat.